kafartum, kalau kalian enggak mau bersyukur dengan nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adabi lasyadid, ketahuilah bahwasanya adab siksaan dariku sungguh sangat pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sidin menjamin semua umatnya dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang menjamin, sidin kada berucap dari lisannya, tidak berucap dari hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kada pernah berucap dari hawa nafsunya, melainkan ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang yang enggak pernah berdusta, Pak. Ucapan Nabi itu benar, shadiqul masduq. Nabi Muhammad adalah orang yang benar, yang enggak pernah berdusta, kada pernah berbohong. Lain kayak kita yang selalu berbohong. Kalau Nabi kada pernah berbohong. Nah, kalau pian, alhamdulillah. Apa kata Nabi Habib? Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua daripada umatku aku jamin masuk ke dalam surga. Mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat jaminan tersebut. Tapi Nabi mengatakan lagi, illa man haba, kecuali ada dari sebagian umatku sudah ulun jamin masuk surga, mereka enggak mau. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Sahabat ketika mendengar itu bingung, terheran-heran. Kenapa bingung? Kok ada orang yang sudah dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga, sidin kada mau. Ini orang sungguh sial, sungguh bodoh orang yang sudah dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga, mereka enggak mau. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Nabi Muhammad, siapa mereka yang enggak mau masuk ke dalam surgamu ya Rasulullah? Sedangkan pian sudah menjamin mereka masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat dengan perintahku kata Nabi, dakhalal jannah, aku jamin mereka masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang enggak mau bertaat dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad aba. Mereka sendiri yang kada mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kada minta banyak lawan pian. Nabi tidak meminta harta kita, enggak. Nabi meminta kita untuk mengerjakan sholat lima waktu, mengerjakan puasa itu pun cuma di bulan suci Ramadan yang fardu, mengeluarkan zakat itu pun kalau sudah sampai nisabnya. Enggak minta banyak Nabi Muhammad SAW, minta sedikit. Cuma kita harus mentaati perintah Nabi SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini insyaallah menjadi bukti dan saksi bahwasanya kita himung, kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi, ketika daripada ibu Rasulullah Sayyidatuna Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau ditemani oleh beberapa perempuan, di antaranya budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya budak perempuan, budak perempuan yang bernama Suwaibah. Ketika Nabi SAW dilahirkan, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab langsung lari kepada Abu Lahab memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira mengatakan, ya Aba Lahab, selamat, pian mempunyai keponakan laki-laki. Telah lahir anak daripada Abdullah dan Aminah, seorang anak laki-laki. Abu Lahab karena gembiranya, karena senangnya dia mempunyai keponakan laki-laki, dia gembira, dia senang, dia mengatakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, wahai budakku,
sekarang engkau aku merdekakan. Engkau sudah bukan jadi budak lagi, engkau menjadi orang yang merdeka. Budak itu harta, budak itu ibarat harta kita, bisa dibuang, bisa dimerdekakan atau dipakai, dikorbankan demi Nabi Muhammad SAW, karena dia senang dengan lahirnya keponakan dia Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sidin mulai tumbuh besar menjadi seorang nabi. Ternyata Abu Lahab yang mana pamannya Nabi, orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mengganggu Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai akhir ayat Allah mengatakan bahwasanya Abu Lahab ini orang yang celaka, orang penghuni neraka yang paling dalam. Dan Abu Lahab disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Abu Lahab dimasukkan di dalam api neraka. Tapi Abu Lahab diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya. Nyamanlah? Nyaman enggak di neraka diringankan siksanya? Jangan sampai pian masuk ke sana. Abu Lahab diringankan siksanya berkat apa? Berkat dia pernah gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Berkat dia pernah bergembira dengan lahirnya Rasul SAW. Ulama mengatakan, idza kana hada kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jikalau orang kafir tersebut yaitu Abu Lahab yang telah diturunkan satu surat di dalam Al-Qur'an bahwasanya dia adalah orang yang celaka, ata annahu yukhaffafu likulli itsnaini lisururi bi ahmada. Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah karena kegembiraan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW yang pernah bergembira, yang selalu gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Nabi dilahirkan dalam keadaan yang paling sempurna. Semua yang berkaitan dengan Rasul SAW dimuliakan sama Allah. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun yang berhubungan dengan Nabi menjadi mulia. Pian nih dijadikan oleh Allah umat termulia, umat terbaik. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Bukan berkat ibadah kita, bukan gara-gara sholat kita. Kita tahu diri sholat kita berantakan. Berkat Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW khair ummah, umat terbaik berkat Nabi Muhammad SAW. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Berkat Nabi kita menjadi mulia. Para ulama, para kiai, para ahli ilmu yang mana mereka mulia ada hubungan dengan Nabi SAW. Ada kaitan, ada koneksi dengan Nabi. Koneksi apa? Koneksi ilmu. Warasatul anbiya. Ulama, kiai, orang yang ahli ilmu, warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi, dimuliakan oleh Allah. Selain dia umat Nabi, dia punya keistimewaan lagi melebihi daripada umat-umat yang lain. Apa keistimewaannya? Menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW lahir langsung mulia.
Gara-gara apa? Gara-gara dia mempunyai hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara dia mempunyai nisbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkaitan dengan Rasul dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak, sandal, benda mati yang berhubungan dengan Nabi dimuliakan oleh Allah. Sandalnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Satu-satunya sandal yang pernah ikut Isra wal Mi'raj bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika sidin disuruh oleh Allah untuk pergi ke lembah Tursina. Tahu lembah Tursina? Itu di daerah Pakistan di sana, di daerah Palestina itu ada lembah namanya Tursina, lembah yang disucikan sama Allah. Kada sembarangan lembah tersebut. Ketika itu Nabi Musa pergi ke sana menggunakan sandal, Pak. Ketika sampai di lembah Tursina, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Allah mengatakan, "Ya Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka biwadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepas sandal yang kau gunakan karena engkau berada di lembah yang aku sucikan. Sandalnya Nabi Musa di dunia disuruh lepas. Bayangkan dengan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan Nabi, yang dipakai, yang bersentuhan kulit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sandal tersebut Isra wal Mi'raj kada disuruh lepas sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah batas terakhirku ya Rasulullah. Aku enggak bisa maju satu langkah lagi ya Rasulullah. Kalau saya maju ya Rasulullah, saya akan terbakar." Tapi ketika itu Rasul maju, sandalnya ikut, Pak. Sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut, sallallahu alaihi wasallam. Mulia yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo pian kalau mau jadi mulia, perbanyak hubungan pian dengan Nabi Muhammad. Pian kalau mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, "Habib, ulun cinta lawan Nabi, ulun sayang lawan Nabi." Semua pasti mengatakan seperti itu. Tapi orang yang cinta dengan Nabi, orang yang sayang dengan Nabi, itu ada tandanya. Ada tandanya, ada alamatnya. Apa tandanya? Tandanya Al-Imam Al-Ghadi di dalam kitab Asy-Syifa, beliau mengatakan, alamatul mahabbah, di antara tanda-tanda cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka cinta kepada Allah, jalannya fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Engkau akan dicintai Allah dan engkau akan diampunkan dosa-dosamu. Alamat pertama mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamat yang kedua kasratu dzikru lahu, memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak menyebut nama kekasihnya. Alamat yang ketiga, Pak, tanda yang ketiga, an yuhibba ma yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Tanda orang mengaku cinta dengan Nabi, kalau cintanya benar, dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak lain adalah durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak masuk akal orang ngaku mahabbah, cinta sama Nabi tapi benci sama habaib. Gak mau masuk akal. Gak masuk akal orang yang mengaku cinta sama Nabi tapi gak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak masuk akal orang yang mengaku cinta sama Nabi tapi kada mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui peristiwa Maulidun Nabi yang sering kita hadiri,
ambil, bawa pulang Nabi Muhammad SAW ke rumah pian. Ajarkan tentang Nabi Muhammad kepada anak dan istri pian. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad kepada di rumah pian. Ajarkan anak istri pian untuk mencintai durian Nabi Muhammad SAW, yang mana itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nggak bisa bahas, kita tidak membalas, kita tidak bisa membalas cinta Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa membalas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka minimal jangan sampai kita menjadikan Nabi Muhammad SAW bersedih dengan kita. Minimal jangan sampai kita membuat hati Nabi SAW kecewa dengan kita. Nabi itu membanggakan pian, Pak. Nabi membanggakan umatnya. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku akan banggakan umatku kelak di hari kiamat di atas umat-umat yang lain. Maka dari itu, ayo kita belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Cari sejarah Nabi SAW. Cuma Nabi yang bisa menyelamatkan kita. Cuma Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi SAW kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita enggak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahibul hajat, sahibul bait dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna la ma'ana wa la hawlaina syaqiyan wa la mahruma wa la marduda ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina